bawah 101,5, maka pakai rumus yang di atas. Kalau nilai T-nya di atas 101,5, maka pakai yang di bawah. Kalau nilai T-nya di bawah 101,5, pakai yang di atas. Kalau nilai T-nya di atas 101,5, maka pakai yang di bawah. Clear ya teman-teman? Berarti yang kita pakai rumus yang mana? Atas atau bawah? Orang urutannya? Bawah ya. Oke, kita coba. X bar dikurang T. Terus apa lagi rumusnya? Dikurang Gas. Berapa teman-teman? Ada yang bisa hitung? Jadi ini selesaikan yang dulu ya. Selesaikan yang depan dulu, baru dikurang. Selesaikan yang ini. Jadi satu-satu. X dikurang T hasilnya berapa? Dikurang dikali S hasilnya berapa? So, boleh hitung dulu. T-nya adalah 102,2. A, iya betul, A ya. Oke, nah ini caranya. Ini ya, jawabannya adalah A. 102,57 dikurang 102,02, hasilnya adalah 0,55. Nilai K-nya tadi adalah 2,4. Kenapa nilainya 2,4? Karena N10. N910. Kenapa N10 teman-teman? Karena di sininya tahap pertama pengujian, Pak. Betul nih ya, karena tahap pertama. Nah, jadi clue di soal itu bisa macam-macam variannya gitu ya teman-teman. Oke, kalau simpangan bakunya udah ada, baru tinggal dikurangkan. Oke, sip, lanjut ya. Nah, yang ini teman-teman, apoteker di industri farmasi akan melakukan uji disolusi tablet metformin. Dilakukan uji disolusi tahap pertama ternyata tidak memenuhi syarat. Dilakukan uji tahap kedua, berapa tablet yang diujikan? Nah, ini yang kayak tadi ya. Kayak yang kita bahas sebelumnya. 12, Pak. Oke, kenapa 12? 12, Kak. Ya, tidak memenuhi syarat. Oke, tahap pertama kalau uji disolusi perlu berapa tablet? 6 tablet. Tahap 2-nya perlu berapa tablet? 12 tablet. Betul ya, ditambah 6 gitu ya. Tahap 3-nya perlu berapa tablet? 24, Kak. 24, betul ya. Nah, teman-teman, yang ini mau udah easy peasy gitu ya buat teman-teman. Betul ya, jadi jawabannya adalah 12. Hati-hati, mungkin di sini yang agak tertukarnya nanti sama uji waktu hancur. Karena kurang lebihnya sama ya. Kalau waktu hancur tahap pertama perlu berapa tablet? Waktu hancur? Halo teman-teman, suaraku masih terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Ada yang tahu waktu hancur berapa tablet? Tahap 1? 6 tablet. Ya, tahap 2-nya? 12. 6 tablet lagi, Kak. Berapa? 12. Ada yang lain? 6 tablet. Ada yang lain? Oke, nah triknya karena yang kayak gini itu udah ada ketentuannya gitu ya, maka hati-hati tertukar. Antara uji disolusi dan waktu hancur itu mirip teman-teman. Kalau solusi, aduh maaf banget aku ketinggalan pen teman-teman, jadi aku nggak bisa pakai pen ini. Dan waktu hancur ya, uji disolusi dan waktu hancur. Kalau uji disolusi dia punya 3 tahapan teman-teman. Tahap 1, 2, 3. Di mana tabletnya 6, tambah 6, dan tambah 12. Jadi total keseluruhan untuk uji disolusi itu adalah 24 tablet. Tahap 1 6, tahap 2 tambah 6 jadi 12, tahap 3 tambah 12 jadi 24. Sedangkan untuk waktu hancur dia cuma punya 2 tahap. Tahap pertama 6,
tahap kedua ditambah 12. Maka untuk uji waktu hancur itu totalnya ada 18. Sedangkan uji disolusi ada 24. Nah, ini hati-hati tertukar, teman-teman. Oke, clear ya? Oke, sip. Nah, ini uji disolusi itu ada 24 tablet. Nah, tadi udah aku sampaikan ya bahwa untuk uji disolusi ada 3 tahapan. Tahap 1 6, tambah 6, baru tambah 12. Nah, setiap tahapan itu punya persyaratan. Tahap 1 punya 1 syarat, tahap 2 punya 2 syarat, tahap 3 punya 3 syarat. Oke, nanti kita akan bahas di soal berikutnya mungkin. Oke, berarti yang ini tadi jawabannya berapa? 12. 12 ya, karena 6 tambah 6. Oke, sip. Nah, ini soal lanjutannya, teman-teman. Di industri farmasi, dia sudah dapat izin edar buat bikin tablet risperidone 0,25 mg. Untuk menjaga kualitasnya, apoteker bagian QC melakukan evaluasi uji disolusi terhadap tablet tersebut. Jadi udah ada nih, tablet tahap satunya ada 6 yang diuji, didapatkan uji disolusinya adalah sekian persen. Diketahui dari United States of Pharmaceutical, nilai Q risperidone adalah 80%. Maka kesimpulan yang didapat adalah, nah, teman-teman, untuk soal yang kayak gini, kita mesti ingat tabel ini. Ingat ya, tahap 1 ada 1 syarat, tahap 2 2 syarat, tahap 3 ada 3 syarat. Oke, teman-teman, di sini dia pakai di tahap 1 gitu ya. Karena ada 6 tablet. Nah, kita lihat persyaratan tahap 1. Semua unit harus lebih dari sama dengan Q plus 5%. Semua unit gitu ya, masing-masingnya harus lebih dari sama dengan Q plus 5. Berarti PR kita harus mencari apa dulu, teman-teman? Dari soal ini? Q. Oke, nilai Q-nya berapa? 80. Oke, 80. Syaratnya tadi apa? Q tambah 5%. Oke, Q tambah 5-nya berapa? Jadi 85. 5%. Oke, berarti dari sini jawabannya apa, teman-teman? Sorry. Tidak memenuhi syarat KKN 1. Oke, berarti yang mana tuh jawabannya? A, B, C, D, E? D. Yang mana? D. D. Kenapa D? D. Kenapa D, teman-teman? Kenapa nggak C? Karena Q-nya lebih dari Oke. Ada jawaban lain, teman-teman? A ya, Kak. A? Oke, kenapa A? Karena Q tambah 5-nya itu 85. Terus masing-masing tablet itu dari ke-6-nya juga udah memenuhi syarat. Lebih dari 85%. Yang Ayo, 3 ya? Sorry. Ya, betul. Ini ya, ada satu nih yang nggak memenuhi syarat. Kira-kira apa yang menjanggal, teman-teman, dari soal ini? kata-kata rata-ratanya bukan ya, Kak? Oke, kenapa? Kata rata-rata. Soalnya Persentasenya, Kak. Gimana? soalnya tahap satunya tulisannya kan semua unit gitu. Kalau di sini kan ditulisnya tidak memenuhi syarat karena rata-rata. Tidak memenuhi syarat karena semua unit sampel tidak memenuhi Q lebih dari 85%. Betul. Itu bukan ya, Kak? Betul. Ya, siapa tadi? Sorry, aku nggak Saya, bisa Kak. lihat. Siapa? Siapa namanya? Oh ya, Laura, Kak. Laura, oke. Nah, betul ya. Jadi tadi kata Laura. Jadi di sini kan sudah disebutkan bahwa semua unit berarti masing-masing tablet dia harus minimal gitu ya, Q plus 5. Karena harus lebih dari sama dengan Q plus 5. Q plus 5 kita adalah 85. Berarti minimal harus 85. Kalau ada yang kurang berarti tidak memenuhi syarat. Tapi tidak memenuhi syaratnya alasannya apa? Karena tahap 1 ini punya cuma 1 syarat, maka ya udah, di sininya harusnya bukan rata-rata. Ini kayaknya aku ini deh. Tadi
waktu ngambil nggak lihat nih bahwa ada rata-ratanya di sini. Bener ya, sebenarnya jawaban itu D, tapi sebenarnya harusnya di sininya bukan rata-rata ke 6 sampel, tapi masing-masing tablet tidak memenuhi Q plus 85% gitu ya. Karena Q-nya lebih dari 85%. Nah, ini teman-teman, nanti untuk tahap 2 ini tuh lebih rumit lagi. Jadi kalau ini kan kita gampang ya, tinggal Q-nya berapa ditambah 5, berarti itu syarat minimum. Kita lihat nanti di tabelnya, ada nggak yang kurang dari itu. Kalau misalnya ada, berarti tidak memenuhi syarat, maka bisa kita lanjut tahap 2. Nah, tapi kalau misalnya di tahap 2 dan tahap 3, tadi kan syaratnya ada banyak gitu ya, tahap 2, 2, tahap 3, 3. Nah, ini bedanya. Pada tahap 2, rata-rata 12 unit harus lebih dari sama dengan Q. Maka PR teman-teman adalah merata-ratakan dulu. Jadi untuk tahap 2 kan nanti akan ada lagi tabel kayak gini gitu ya, ada 6 lagi, jadi ada 12 data. Nah 12 data itu teman-teman rata-ratakan hasil ujinya dalam persen. Syaratnya harus lebih dari sama dengan Q. Jadi kalau Q-nya di soal tadi ada 80, maka rata-ratanya harus lebih dari 80. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, masing-masing unit harus lebih dari Q minus 15. Jadi Q-nya di sini 80 kurang 15 berarti berapa? 65 ya. Nah, maka masing-masing ininya nggak boleh ada yang kurang dari 65. Nah, dua syarat itu harus dipenuhi semuanya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk pengujian-pengujian kayak gitu, persyaratannya itu teman-teman harus sesering mungkin mengerjakan soal serupa. Biar teman-teman tuh nggak ngawang gitu. Persyaratannya tahap 1, jarang sih teman-teman sampai tahap 3. Biasanya cuma tahap 1 sampai tahap 2. Kalaupun ada tahap 3 mungkin di OSCE gitu ya. Jadi teman-teman ingat aja minimal syarat tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 semua unit harus lebih dari Q plus 5. Syarat kedua, rata-rata 12 unitnya harus lebih dari sama dengan Q. Semua unitnya harus lebih dari sama dengan Q minus 15%. Cukup sampai situ aja teman-teman. Ingat gitu ya. Caranya biar ingat apa? Perbanyak mengerjakan soal. Oke. Karena X ya. Lanjut. Nah ini tadi. Q plus 5 sama dengan 80 tambah 5 maka 85%. Makanya harusnya. Nah ini teman-teman ternyata aku lupa mengganti di sininya. Nah, harusnya kayak gini. Nanti di UKM PPA itu pilihannya kayak gini teman-teman. Diterima, lanjut tahap 2 atau ditolak. Gitu ya. Maka kalau misalnya tadi ya kita lihat di sini ada 84, biasanya otak kita langsung ditolak gitu karena tidak memenuhi syarat. Padahal masih bisa dilanjut tahap 2. Tidak memenuhi syarat karena ada sampel yang tidak memenuhi Q lebih dari 85%. Oke, kalau ada pertanyaan boleh disimpan nanti di akhir ya teman-teman. Kalau ada yang mau dibahas lagi boleh. Oke, kita next dulu. Nomor 7. Ada yang tahu teman-teman jawabannya? Kita mengembangkan formulasi tablet. Pertimbangan pentingnya adalah waktu tinggal tablet dalam lambung itu harus tepat gitu ya agar terapeutiknya optimal. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah merancang sediaan tablet yang dapat mengapung di atas cairan lambung untuk memperpanjang waktu tinggal. Kira-kira jenis tablet apa yang digunakan? Ada yang tahu? Kak. Kenapa? Floating. Apa kata kuncinya? Di soal kata kuncinya apa? Sediaan tablet yang dapat mengapung di atas cairan lambung. Oke, betul ya. Tablet yang dapat mengapung di atas cairan lambung. Maka namanya adalah floating. Kalau tablet effervescent itu apa, teman-teman? Yang dilarutkan Kak dalam air terlebih dahulu. Yang dilarutkan dalam air. Komposisinya biasanya apa, teman-teman? Ini suka ditanya juga. Komposisi tablet effervescent terdiri atas? Natrium karbonat. Terus? Citrat, Kak. Asitrat dan menghasilkan gas karbon dioksida. Betul ya, jadi ada asam gitu ya, asam sitrat biasanya dan natrium bikarbonat disatukan
Ketika dimasukkan ke dalam air yang mengandung O2, maka dia akan menghasilkan gas yang namanya CO2. Makanya biasanya tablet effervescent, kalau kita masukkan dalam air langsung ces gitu ya, menghasilkan gelembung-gelembung gas. Oke, kalau sublingual teman-teman, cara pakainya gimana? Di bawah lidah. Oke, di bawah lidah. Kalau misalnya antara pipi dan gusi itu namanya tablet apa? Buka. Bukan. Kalau salut gula, biasanya kenapa sih tablet tuh harus dibikin salut gula supaya? Karena zat Karena zatnya pahit. Oke, biasanya karena zatnya pahit gitu ya, maka perlu salut gula untuk menutupi rasa pahitnya. Kalau misalnya tablet salut entrik, untuk apa teman-teman? untuk obatnya sampai di usus, Kak. Supaya nggak Betul bisa ya, supaya obatnya itu enggak bereaksi di lambung gitu ya, jadi dia bereaksi di usus. Kalau tablet dispersi matrix, ada yang tahu? Oke, ini jawabannya teman-teman. Tablet yang larut di lambung, tapi zat aktifnya biasanya lepas perlahan, itu disebut sebagai dispersi matrix. Tapi jarang sih ini, biasanya suka ditanya tuh yang 4 ini, tablet, salut film, salut enterik gitu ya, itu yang suka ditanya. Bukal, sublingual gitu. Kalau nggak itu aja yang ditanya biasanya. Oke, lanjut. Nah, nomor 8. Ini adalah perhitungan friability tester. Friability tester itu untuk menghitung apa teman-teman? Alat untuk apa? Menguji apa? Kekerasan. Kerenyahan, Kak. Alat untuk menguji? kerapuhan. Kerapuhan, Kak. Suaranya hilang ya, Kak? Sorry, Kak Rani, aku hilang lagi. Ya Kak, aman. Kenapa Sampai mana ya? sinyal atau device? Sinyal atau device-nya Kak yang problem? Kayaknya sinyal wifi di rumah aku deh, Kak. Oh ya, oke. Lanjut Kak. Gangguan. Ini banget ya, Kak? Putus-putus banget kah? Enggak putus-putus, beneran hilang aja tadi. Oke, baik. Oke. Jawabannya apa tadi? Ada yang udah? D, Kak. Oke, D. Caranya gimana? Oke, ada yang A, ada yang D. Oke. Kalau yang D dulu, tadi gimana cara ngitungnya? Oke, kalau yang A? A itu Kak 2047 dikurang 2018 dibagi 2047 kali 100%. Oke, hasilnya? 1,42 Kak. Oke, jawab D. Ada yang jawabannya beda dari temannya selain A dan D? Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi di sini akan dilakukan uji friabilitas gitu ya, menggunakan friability tester, uji kerapuhan. Nah, di mana kalau uji kerapuhan ini gampang teman-teman. Berat awal dikurang berat akhir dibagi berat awal dikali 100%. So ya, tadi jawabannya adalah A, 1,42. Sekarang pertanyaannya, persyaratannya berapa? Berapa sih teman-teman? Tidak lebih dari 1%, Kak. Tidak lebih dari 1%. Berarti kalau jawabannya A, dia memenuhi syarat atau enggak teman-teman? Tidak. Tidak ya, berarti dia perlu apa? Terlalu rapuh. Kalau dia terlalu rapuh, kita perlu menambahkan apa? Pengikat. Contoh pengikat tadi apa? Ayo loh, nomor 1 tadi apa? Betul, PPP ya. Oke, sip. Mantap teman-teman. Jadi gini ya,
Nah, soal uji kerapuhan itu alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ternyata dapat soalnya yang kayak gini, cuma disuruh menghitung berapa hasil uji kerapuhannya. Bobot awal kurang bobot akhir dibagi bobot akhir dikali 100%. Dibagi bobot awal kali 100%, selesai gitu. Nah, tapi gimana nanti kalau misalnya teman-teman disuruh menghitung yang lain? Yang ini. Biasanya untuk soal-soal uji kerapuhan tuh ada 3, teman-teman. Bisa jadi kita disuruh menghitung yang pakai rumus yang ini. Yang kedua, kita bisa disuruh menentukan apakah dia memenuhi syarat atau tidak, yang kayak tadi ya. Atau yang ketiga, dia menanyakan prosedur. Maksudnya prosedur itu gimana? Biasanya di soalnya disebutkan, kalau misalnya tablet itu bobotnya adalah 500 mg, berarti berapa tablet yang harus diambil? Gitu. Untuk uji kerapuhan ini. Kalau misalnya tabletnya 750 mg satu tabletnya, maka berapa tablet yang harus kita ambil untuk uji priability. Maka itu ada ketentuannya, teman-teman. Beda ya, kalau misalnya pengujian lain tuh udah ada pakemnya gitu. Kalau misalnya uji disolusi tadi 6 tambah 6 tambah 12 gitu ya. Uji waktu hancur 6 tambah 12, uji keseragaman kandungan 10 tambah 20 gitu ya. Terus uji apa lagi banyak gitu ya, udah ada pakemnya. Nah, beda sendiri kalau priability tester, teman-teman. Dia ada 2 ketentuan. Kalau tabletnya bobotnya lebih dari 650 mg, misalnya tablet paracetamol gitu ya, 650 mg, ya udah, berarti kita tinggal ambil 10 tablet. Tapi kalau misalnya tabletnya, satu tabletnya kurang dari 650 mg, maka yang kita ambil gimana caranya bobotnya mendekati 6,5. Aduh, sorry. Nah, ini. Sorry. Nah, ini tadi. Ya. Muncul lagi pennya ya. Nah, ini. Jadi misal nih, teman-teman, ada satu tabletnya satunya itu 750 misalnya. Gak usah aku tulis lah ya. Bikin teman-teman pening aja. Oke, misalnya teman-teman, satu tabletnya adalah 750 mg. Jadi berapa tablet yang teman-teman ambil untuk uji priability ini? 10, Kak. Ya, 10. Kenapa 10? Karena lebih dari Karena 650. lebih dari 650 mg. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau tablet kita adalah 350 mg, gimana cara ngitungnya? Yang harus kita ambil. Ada yang tahu cara ngitungnya gimana? Berapa? Ditimbang sampai 6,5 gram. Oke, biasanya kalau di UK itu kita langsung ditanya berapa tablet yang harus kita ambil. Gimana kira-kira cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya teman-teman tinggal ini. 6,5 gram itu kalau di miligram kan jadi berapa? Ya, berat 650. Berapa? 650, Kak. 6.400. 6.500 ya. Karena dikali 1.000 kan, 6.500. Nah, 6.500 itu teman-teman bagi berapa bobot satu tabletnya tadi? Bobotnya berapa tadi? 300? 350. 350. Maka hasilnya berapa? 18, Pak. Iya, betul. Nah, biasanya itu suka ada yang 18-nya 18, berapa dulu? Kalau lebih mendekati 9, berapa? 18,57 ya. Nah, jadi biasanya tuh kalau misalnya di jawabannya ada 18, boleh teman-teman pilih 18. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada, boleh teman-teman pilihnya 19 gitu ya. Karena kan nih dekat banget sama 19 gitu ya. Oke. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada tiga jenis soal gitu biasanya. Disuruh menghitung, disuruh menentukan memenuhi syarat atau tidak, atau kita disuruh menentukan berapa tablet yang harus kita gunakan. Gitu. Oke, clear ya? Lanjut.
Nah, ini yang tadi 2047 dikurang 2018 dibagi 2007 adalah dikali 100% ya, aku lupa. Kali 100% adalah 1,416 atau 1,42%. Jawabannya adalah A. Kalau tidak memenuhi syarat. Nah, lanjut 9. Produk A, B, C, D, dan E gitu ya. Beda-beda nih. Tadi kekerasan sekian, kerapuhan sekian, waktu hancur sekian. Ini adalah tablet konvensional, teman-teman. Persyaratannya kekerasannya berapa? Berapa? Sampai 8 ya, Pak? Betul, 4 sampai 8. Kalau kerapuhan berapa tadi persyaratannya? 1%, Pak. Tidak lebih dari 1% ya. Kalau waktu hancur? 15 menit. 15 menit itu harus lebih dari 15 menit atau kurang dari 15 menit? Enggak, kalau tablet biasa. Berapa? 15 menit, kalau 15 menit untuk tablet biasa konvensional. Oke, 15 menit itu berarti boleh lebih atau boleh kurang? Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih, berarti Boleh maksimal kurang. 15 menit gitu ya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Oh ya, syaratnya 4 sampai 8, maksimal 1% dan maksimal 15 menit. Oke, kira-kira yang mana yang bisa kita scale up? Scale up itu apa, teman-teman? Dikembangkan dari laboratorium. Betul, dikembangkan gitu ya. Yang udah oke nih formulasinya. Kira-kira yang mana? Yang itu, Kak, yang 11, yang C. Yang C. Oke, kenapa C? Karena dia memenuhi syarat dari Oke, tiga-tiganya memenuhi syarat ya. Oke, yang A itu nggak memenuhi syarat yang mana, teman-teman? yang kekerapuhan. Kerapuhan. Kalau yang B? Yang B kerapuhan. Kerapuhan. Kalau yang D? D itu Waktu hancur. Oke, waktu. Kalau Waktu hancur dan kerapuhan. kerapuhan dan waktu hancurnya. Kerapuhan 18 ya, itu udah crumble banget berarti. Oke. Maka jawabannya adalah yang C ya. Betul, teman-teman. Yang ini gampang ya, asal teman-teman ingat persyaratannya. Sekarang pertanyaannya, benar Kak UKM PPAI kita mesti ingat syarat atau syaratnya udah ada ditulis di soal? Tergantung yang bikin soalnya lagi baik hati atau enggak waktu itu gitu ya. Tapi kita sih lebih prefer sarankan teman-teman untuk ingat aja. Yang ini kan basic ya, yang teman-teman mesti ingat adalah yang tablet konvensionalnya ini. Kerapuhan, waktu hancur, kekerasan, disolusi gitu. Nah itu paling nggak teman-teman ingat. Oke, next. Oke, nah ini teman-teman. Setiap UKM PPAI, setiap tryout nasional, setiap tryout internal bahkan biasanya selalu ada muncul. pH uji disolusi terbanding. Ada 3 pH. Berapa aja? 1,2, 4,5, sama 6,8. Oke, berarti jawabannya apa? D. D. Betul ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat soal ini, teman-teman tuh patut bersyukur gitu ya. Karena ini gampang banget teman-teman. Ini udah pasti dapat, teman-teman udah jawab kurang dari 10 detik. Kalau udah ada pH, uji disolusi terbanding, maka ada 3. 1,2, 4,5, 6,8. Tinggal diingat. 1,2, 4,5, 6,8. 1,2, 4,5, 6,8 gitu ya. Makanya soal bonus lah ya kita anggap gitu. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini. Kita sedang bikin formulasi paracetamol 500 mg. Ternyata bobot tabletnya itu adalah 750 mg. Oke, kira-kira berapa bobot laktosa yang dibutuhkan untuk 100 mg paracetamol? Oke, step awalnya kita apakan dulu teman-teman? Apa dulu yang kita cari? Bobot laktosa untuk yang 500 mg. Oke, gimana cara kita tahu bobot laktosa? Dihitung dulu yang amilum dan lain-lainnya. Oke, menghitung amilumnya gimana? Terus ini kakaknya ramai ini. Pemainnya itu yang gimana? Apa namanya?
10% dikali 500 mg, Kak. Oke, dikali 500 mg atau 750? Oh, 750, Kak. Oke, kenapa 750 nggak 500? Karena 500 itu kekuatan sediaannya, kalau 750 itu bobotnya. Betul ya. Jadi kalau misalnya dalam formulasi, paracetamol 500 mg itu hanya zat aktifnya, sedangkan 750 mg itu zat aktif plus bahan tambahan gitu ya. Maka kita harus menghitung 10%-nya dari 750 mg. Kayak gitu juga PPV-nya, 3% dari 750, talkumnya 2% dari 750, sampai seterusnya. Maka cara menghitung laktosanya 750 dikurang hasil dari amilopektin, talkum, dan magnesium syarat, hasilnya 130 mg. Oke. Terus diapakan lagi nih? Udah dapat bobot laktosa untuk 500 mg paracetamol itu adalah 130 mg. Terus diapakan lagi? Diubah jadi gram, Kak. Oke, diubah jadi gram dulu. Kenapa? Berapa? Gimana caranya? Dari hasil laktosanya tadi, Kak, yang 130 mg diubah jadi gram. Oke. Terus diapakan lagi kalau udah diubah jadi gram? Oke, teman-teman ini kayaknya agak ini ya. Harusnya mungkin di sini adalah 100 tablet paracetamol, bukan 100 mg paracetamol. Berapa laktosa yang dibutuhkan untuk kalau kita bikin 100 tablet paracetamol? Berarti berapa? 13 gram. Kenapa 12 gram. 13? Kenapa 13 gram? Tadi 130 mg dikali 100 mg dapatkan 13.000 mg, terus dibagi ke 13 gram. Oke, betul ya. Ini tadi salah ya. Ini harusnya tablet. Jadi 130 mg ini adalah untuk satu tablet. Karena kita dimintanya bikin 100 tablet, maka dari 100. Dari 100 hasilnya adalah 13.000 mg gitu ya. Atau kita ubah ke gram jadi 13 gram. Oke, sip. Easy peasy lah ya teman-teman. Nah ini salah nih. Karena tadi aku pikir ini miligram. Jadi yang benar ini ya, 13 gram. Oke, sip. Oke. Nah ini teman-teman. Ini suka keluar juga. Pengujian keseragaman ukuran. Diketahui datanya sebagai berikut. Dari hasil pengujian tersebut, formula mana yang memenuhi persyaratan? Oke, pertanyaannya teman-teman. Keseragaman ukuran, persyaratannya apa? Ada yang ingat? Yang berhubungan dengan diameter dan tebal tablet? Saya ingat kok yang tidak boleh lebih dari 3, diameternya 3 kali dari tebal tablet. Apa kakak lupa bagian situ, Kak? Iya, betul. Nah, ini ya, jadi problemnya biasanya di keseragaman ukuran ini agak belibet, karena bahasa farmakope juga udah belibet gitu ya. Oke, nah teman-teman, ini tambahan lagi ya. Kalau uji keseragaman ukuran, jadi uji keseragaman tuh biasanya agak menjerimet, tapi suka ditanya gitu. Kalau misalnya yang hubungannya dengan diameter dan tebal tablet, maka disebut sebagai keseragaman ukuran. Tablet yang diperlukannya adalah 20 tablet. Kalau yang berhubungan dengan miligram zat aktif dan miligram bobot tabletnya, maka antara dua. Bisa dilakukan uji keragaman bobot atau keseragaman kandungan. Nanti kita akan bahas di soal berikutnya. Jadi beda ya teman-teman, keseragaman ukuran itu hubungannya dengan diameter dan tebal tablet. Biasanya jumlah sampel yang diperlukan adalah 20. Sedangkan kalau misalnya keseragaman kandungan, ingat ya, kandungan Maaf, Kak, soalnya hilang lagi, Kak.
Cik. Lu? Oke, sebentar ya teman-teman.